Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita di dunia ini adalah persiapan kita untuk menuju kekekalan nanti. Biarlah apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, Tuhan berkenan menjadikan kita anak-anaknya. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Inilah rindu kami. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam
sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali masih bisa berjumpa lagi di dalam acara Suara Gembala. Ini anugerah yang sungguh indah saat kita masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, saat kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dan mengerti kehendak Tuhan. Artinya mari kita mau menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Kita mau sama-sama belajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada hal yang sungguh menarik saat kita menjadi orang Kristen, bahwa kekristenan itu harus kita pahami dengan benar, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak boleh puas dengan keberadaan kita sebagai orang yang beragama saja, tetapi kita harus dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Harus menjadi orang Kristen yang dewasa, ya. Harus mengerti kehendak Allah. Bahkan di dalam kekristenan, kita tidak hanya berbicara orang yang datang ke Tuhan dari jahat menjadi baik, ya. Artinya orang yang mungkin berperilaku kasar, dia bisa menjadi berperilaku yang lembut. Orang yang dulunya pemabuk, akhirnya dia tidak pemabuk lagi. Atau orang yang dulunya pencuri, dia tidak mencuri lagi. Orang yang jahat jadi baik. Kekristenan bukan berbicara hanya masalah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kekristenan lebih dari itu, Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh, Alkitab katakan. Dari waktu ke waktu, kehidupan rohani kita itu harus semakin dewasa. Harus semakin dewasa. Seorang yang memiliki kedewasaan secara umur, kita bisa lihat dari perkembangan fisiknya, ya. Mungkin dari rambutnya yang sudah memutih dan ciri-ciri fisik yang lain. Nah, kalau kedewasaan rohani, bagaimana cara kita melihatnya? Dan kita bisa tahu bahwa kita sudah dewasa secara rohani, ya. Kalau orang semakin tua dalam umurnya, ya bisa saja dia semakin bijak, pandai untuk menempatkan diri, pandai untuk berkata-kata. Tetapi belum tentu orang yang semakin umurnya semakin tua, semakin dewasa rohani, belum tentu, Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu saya dewasa atau tidak. Nah, bukan seperti itu.
Memang Tuhan tahu kita ini dewasa atau tidak. Tetapi seharusnya sebagai seorang Kristen, seorang anak Tuhan, kita harus tahu juga, harus paham kondisi kerohanian kita. Kita ini dewasa di dalam Tuhan atau tidak? Kita harus tahu Bapak Ibu. Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun itu dapat mengenali kita. Mereka bisa tahu kita dewasa rohani atau tidak. Ya. Mereka bisa tahu kita hanya sekedar ondo atau omong doang, atau benar-benar kita dewasa rohani. Ya. Kehidupan kita sungguh-sungguh memberi dampak bagi orang di sekeliling kita. Artinya seorang yang dewasa rohani seharusnya dia bisa dinikmati Allah. Orang yang dewasa rohani bisa dinikmati Allah, ya, dalam setiap perilakunya. Begitu juga orang-orang di sekitar kita, entah istri kita atau suami kita, anak-anak kita, mereka bisa melihat dan menikmati kehidupan kita, dan mereka bisa tahu kita dewasa rohani atau tidak. Maka untuk mengetahuinya, kita bisa sesekali tanya kepada pasangan kita atau orang-orang yang di dekat kita, menurut mereka kita ini seperti apa, ya. Dan seharusnya kita tahu kondisi kita, anak Tuhan, ya. Harus mengetahui apakah kita dewasa atau tidak. Nah, orang yang paling pertama mengenal kita dewasa atau tidak, ya pasti diri kita dan pasti orang-orang di sekitar kita yang saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita dituntut Tuhan bukan hanya dari seperti yang saya katakan, dari jahat menjadi baik. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menjadi pribadi yang berkenan, bahkan sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 2 katakan. Nah, saat kita mendengar kata sempurna, sering kita langsung berpikir, wah, kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Tunggu dulu Bapak Ibu. Maka kita harus benar-benar belajar di sini. Ya. Kalau di dalam Matius 5 ayat 48, katakan demikian Bapak Ibu. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ini ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu, yang langsung mengatakan bahwa kita ini memang harus sempurna. Kekristenan dituntut kedewasaan sampai kepada tingkat kesempurnaan. Secara moral umum, mungkin kita sudah bisa terlihat baik di pandangan orang, ya. Orang bisa kenal kita baik. Tetapi sebagai orang Kristen tidak cukup hanya memiliki moral umum ini Bapak Ibu. Ya. Seperti di dalam Matius 5 ayat 20, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar," artinya jika hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, ini satu ayat lagi yang mendukung bahwa tidak cukup hanya baik, dari jahat jadi baik. Tidak cukup hanya memiliki moral pada umumnya. Tapi kita harus sampai kepada sempurna. Maka firman Tuhan katakan, kita harus hidup keagamaan kita, kehidupan moral kita itu harus lebih baik dari orang-orang di luar Tuhan Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Karena sering kita merasa sudah puas dengan keberadaan kita. Ya sudah cukup lah, yang penting saya sudah orang Kristen. Tidak Bapak Ibu. Alkitab menuntut kita harus dewasa. Kita harus memiliki kedewasaan ini. Di dalam Matius 5 ayat 21, ayat selanjutnya yang tadi kita baca ayat 20 ya. Ayat 20, wah luar biasa.
Karena dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita tidak hanya hidup baik saja. Ya. Standar kebaikan kita hanya standar orang pada umumnya. Nah, di ayat-ayat selanjutnya Alkitab mengatakan apa? Kalau firman Tuhan katakan, Taurat mengatakan jangan membunuh. Tuhan Yesus datang membawa sesuatu yang baru. Tuhan bilang apa? Bukan hanya jangan membunuh. Itu kan suatu kejahatan ya pada umumnya orang kenal. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau membenci saudaramu, itu sudah salah. Ya. Ayat berikut, jangan berzina. Itu kan pada umumnya orang tahu bahwa berzina itu dosa, ya, sesuatu yang salah. Tetapi Tuhan Yesus datang katakan apa? Saat kita, seorang pria memandang seorang wanita dan kita menginginkannya, ya, kita sudah berdosa. Bahkan selanjutnya kalau firman Taurat katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Malahan kalau orang tampar pipi kanan kita, kata Tuhan kasih pipi kiri kita. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah di dalam ayat yang ke-43 saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya pada umumnya kan orang mengasihi orang yang mengasihi dia juga. Tapi kalau ada musuh, ada yang orang yang berlaku tidak baik terhadap kita, ya pada umumnya orang akan membalas juga. Tapi Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, tidak seperti itu Bapak Ibu. Malahan kita harus mengasihi musuh. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini kan sesuatu yang melebihi moral pada umumnya. Melebihi moral pada umumnya. Orang hanya tahu ya orang balas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kita diajar balas kejahatan dengan kebaikan. Ayat selanjutnya katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nah kalau kita memiliki perilaku seperti ini, kita akan disebut anak-anak Bapa di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya kan? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu apa bedanya kita sebagai anak Tuhan? Ya, sama saja. Ayat 47, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apalah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, ada moral umum yang sebenarnya baik juga pada umumnya, tetapi tidak cukup. Ya. Ada hal yang memang dituntut dalam kekristenan kita, yaitu kedewasaan. Nah, ini yang kita mau selidiki Bapak Ibu ya. Kedewasaan yang harus kita selidiki. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Jangan puas dengan yang saya bilang tadi, kekristenan yang biasa-biasa saja. Kekristenan yang biasa-biasa saja ya. Hanya yang penting saya sudah agama Kristen, yang penting di KTP saya sudah tercatat agama apa? Kristen, bangga. Nggak cukup sampai itu ya. Jangan hanya jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Biasa berbuat dosa ya kan. Biasa hanya apa? Biasa hanya doa saat makan saja. Biasa apa lagi? Biasa cari Tuhan saat butuh saja. Saat kita butuh, saat kita sakit, cari Tuhan. Itu orang Kristen yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Sama kayak yang lain juga ya. Kalau kita sakit baru cari Tuhan. Kalau kita dalam pergumulan baru cari Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan saja baru kita cari Tuhan. Ini yang saya bilang orang Kristen biasa-biasa saja. Biasa ke gereja seminggu sekali. Nah bahkan ada yang setahun sekali. Jangan hanya seperti itu. Kristen itu harus dewasa. Ini memang harga mati Bapak Ibu. Mutlak. Kita jadi Kristen Tuhan tuntut
Harus dewasa. Kalau tidak, kita nggak pantas bersama Tuhan di sorga. Kita nggak layak bersama Tuhan di sorga. Ya. Nah, Kristen yang biasa-biasa ini kacau sekali Bapak Ibu ya. Maka tidak jarang kita melihat di komunitas Kristen, kantong-kantong Kristen, kita lihat bagaimana kelakuan orang-orang Kristen di situ. Kadang sedih saat saya melihat dan saya tahu di situ komunitas Kristen. Tapi kelakuannya sangat jahat Bapak Ibu. Itu sangat sedih dilihat. Dia tidak memahami kekristenan yang benar. Dia hanya berurusan dengan masalah itu saja Bapak Ibu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus keluar dari zona itu Bapak Ibu. Kita harus keluar dari setiap kebiasaan dunia, dari kehidupan normal dunia. Ya, mungkin orang berkata ya itu normal saja Pak Pendeta. Ya, namanya kita masih hidup di dunia, ya kita enggak apa-apa. Ya, itu normal dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak seperti itu. Kita harus masuk kepada kehidupan normal, tapi normal sebagai anak-anak Bapa di sorga. Ini beda Bapak Ibu. Yang tadi, kalau orang berbuat jahat menurut dunia ya nggak apa-apa dibalas, ya kan? Tapi anak Tuhan, kita malahan harus mengasihi mereka, harus mendoakan mereka. Ini normal anak Tuhan. Kalau anak dunia, normalnya ya kalau orang buat baik ya kita harus balas baik lah. Itu normal dunia. Nah, kalau normal anak Tuhan, kalau orang berbuat baik ya pasti, tapi berbuat jahat pun kita harus mengasihi mereka. Bahkan Alkitab mengatakan kita harus mendoakan mereka. Wow, ini luar biasa. Maka orang-orang yang dewasa, pasti dia akan menyenangkan hati Tuhan. Pasti dia akan mengerti setiap jalan hidupnya Bapak Ibu ya. Pasti dia akan mengerti. Artinya normal sebagai anak Bapa tadi, kita harus mengerti apa yang Bapa mau. Apa yang Bapa mau dari kita. Ya. Nah, lebih dalam lagi pada kesempatan ini, saya mau membagikan satu hal Bapak Ibu. Bahwa sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup kudus Bapak Ibu. Sebagai anak Allah. Karena apa? Karena Allah kita pun itu firman Tuhan katakan adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus Bapak Ibu. Sebagai Allah yang kudus, Allah menghendaki manusia yang dirancang segambar dan serupa dengan dirinya. Ini juga berkeadaan kudus seperti keadaan Bapa. Nah inilah kedewasaan yang harus kita anak-anak Tuhan usahakan. Setiap orang Kristen harus perjuangkan ini, harus perkarakan ini. Kita harus memiliki keadaan kudus ini seperti Bapa yang adalah kudus. Nah, keberadaan kudus ini tidak bisa secara spontan Bapak Ibu. Apalagi secara supranatural atau mistik. Jangan berpikir bahwa saat kita jadi Kristen, kita tiba-tiba kudus. Tidak. Ini ada proses yang harus kita lalui Bapak Ibu. Saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memang dosa-dosa kita diampuni. Ya. Dosa-dosa kita dihapusnya. Apapun yang sudah kita lakukan dihapusnya. Tapi coba perhatikan. Apakah karakter orang bisa tiba-tiba berubah? Keberadaannya itu yang harus dia perkarakan dari hari ke hari. Harus diperkarakan dari hari ke hari. Ya. Karena Allah adalah kudus, maka kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus berkeadaan seperti Bapa kita yang adalah kudus. Dan ingat, ini harus dibangun dari hari ke hari. Di dalam Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan katakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus usahakan ini Bapak Ibu. Kita harus usahakan. Ya.
kalau mau dewasa, kita harus usahakan ini. Bahkan di dalam 1 Petrus ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Artinya Tuhan menghendaki kekudusan, kesucian orang percaya itu berstandar kepada kekudusan atau kesuciannya. Ini yang Tuhan kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini ayat Alkitab. Jangan Bapak Ibu bilang, di mana ayatnya? Ya ini ayatnya. Alkitab katakan kita harus hidup kudus sebab Allah itu kudus. Allah itu suci Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kesucian atau kekudusan? Sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, banyak orang Kristen memang tidak mengerti kesucian yang harus dikenakan di dalam kehidupannya. Atau kekudusan yang harus dikenakan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka beranggapan bahwa ya sudah cukup, yang saya katakan juga, beragama Kristen sudah cukup, ke gereja sudah cukup, ya, berdoa waktu makan, waktu tidur, waktu bangun, nah, kasih persembahan, bahkan kasih perpuluhan, wah itu sudah luar biasa. Ya. Bahkan kan sering kita sebagai anak Tuhan di gereja, pencapaian tertinggi kita hanya apa? Wah, orang datang ke gereja, kalau dia sudah melayani sepertinya dia itu sudah hebat. Pencapaian tertinggi, dia sudah bisa singer, dia sudah bisa jalankan kantong kolektor, atau dia sudah bisa pimpin pujian, MC, worship leader. Apakah itu sudah cukup? Ternyata tidak Bapak Ibu, ya. Jangan merasa cukup dengan seperti itu. Apalagi kalau sebagai orang Kristen ya memiliki pemahaman bahwa kita sudah ditebus ini. Ya, artinya wah kita sudah layak masuk surga ini. Saat saya mengaku Yesus adalah Tuhan, saya sudah pasti selamat. Jadi selamat yang mereka maksudkan yaitu ya pasti masuk surga. Padahal kan buah dari keselamatan itu surga. Ya. Nah ini nanti kita akan bahas di lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Nah untuk memahami bagaimana mencapai kesucian Allah, nah terlebih dahulu kita harus memahami sebenarnya arti dosa itu apa gitu ya. Dosa di dalam Alkitab dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Dosa bagi umat perjanjian lama, dosa bagi bangsa-bangsa lain. Umat perjanjian lama yaitu bangsa Yahudi, dan dosa bagi bangsa-bangsa lain ya bangsa non-Yahudi ya. Dan dosa bagi umat perjanjian baru. Nah kita akan lihat ini ya secara singkat. Pertama, dosa bagi bangsa Israel ini pada prinsipnya ini berarti ketidaktaatan kepada hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu atau perkamen ya. Dalam hal ini dosa orang Yahudi ukurannya adalah hukum Taurat yang tertulis Bapak Ibu. Artinya kalau tidak melakukan hukum Taurat berarti berdosa bagi Allah. Nah ini pengertian dosa bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel. Sering kita baca di Alkitab bagaimana bangsa Israel berdosa, melanggar perintah Tuhan. Contohnya ketika bangsa itu menyembah berhala, menyembah Allah lain. Seperti Baal, ada Dagon, Molok, Milkom, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyembah Allah lain atau Allah asing, maka secara bersamaan mereka itu melanggar hukum-hukum Taurat, hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Artinya mereka berdosa. Artinya sikap atau tindakan mereka, apa yang mereka lakukan ini bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam Roma 2 ayat 23 dijelaskan bahwa orang Yahudi telah melanggar hukum Taurat. Di situ dijelaskan. Dan ini dosa bagi orang Yahudi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, melanggar hukum yang tertulis, ya, pelanggaran terhadap Taurat itu, Taurat yang tertulis ini adalah dosa. Nah, bagaimana kalau orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat? Bagi orang non-Yahudi ini yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang dosa, ya, ini berbeda lagi Bapak Ibu. Bagi orang non-Yahudi,
Mereka ini bukan orang Israel yang hidup sebelum bukan orang Yahudi, bahkan bukan orang Israel yang hidup sebelum zaman anugerah atau orang-orang yang hidup di zaman anugerah tetapi yang tidak pernah mendengar Injil. Nah, ini yang non-Yahudi. Kita harus melihat di dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16, Bapak Ibu. Di dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, ini yang menarik bagi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi, dosa berarti pelanggaran terhadap hati nurani. Ya, seperti yang dikatakan firman tadi. Paulus di dalam teks itu, Paulus menyinggung bahwa orang yang tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis atau harafiah, mereka memiliki hukum di dalam hati mereka. Mereka memiliki hukum itu. Bahkan Tuhan yang menuliskannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan di sini bahwa terlalu naif kalau kita berkata bahwa di luar orang Kristen tidak ada yang baik. Ya. Moral pada umumnya itu berlaku di setiap agama. Berlaku di setiap agama. Ya. Banyak agama-agama yang memiliki kebaikan yang luar biasa juga. Ya, kalau kita lihat agama-agama yang lain, wah, ada orang-orang yang baik. Luar biasa kebaikannya, Bapak Ibu. Ya, maka malahan kalau hanya dilihat dari moral pada umumnya, ya terkadang kita bisa malu, Bapak Ibu. Nah, ini kan kenapa bisa kejadian seperti ini? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Seharusnya kebaikan kita ini lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tapi terkadang kebalikan. Nah, ini masalahnya, Bapak Ibu, ya. Ini masalahnya. Nah, pada waktu Adam pertama di bumi masih ada, kita tahu masih ada 3 pilihan bagi manusia. Yaitu apa, Bapak Ibu? Berbuat jahat, berbuat baik, dan sempurna. Ini ada 3 pilihan ini. Jahat, baik, sempurna. Nah, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, tinggal 2 pilihan saja. Buat jahat dan baik. Jahat dan baik. Sempurna sudah tidak bisa. Manusia sudah terpisah dari Allah. Ya. Tidak ada teladan lagi. Tidak ada teladan yang bisa dilihat manusia. Nah, tapi bukan berarti manusia tidak bisa berbuat baik. Maka sebelum Tuhan Yesus datang, begitu banyak juga orang saleh di situ. Orang-orang saleh pada zamannya. Nuh dan banyak lagi. Ya. Ayub. Mereka masih bisa berbuat baik, tapi tidak bisa sempurna. Sempurna artinya apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Pikiran dan perasaan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ini sempurna. Artinya sempurna, Bapak Ibu. Ini artinya dewasa tadi, Bapak Ibu. Tinggal memiliki 2 pilihan. Nah, setelah manusia ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya Alkitab katakan setelah Adam kedua datang, yaitu Tuhan Yesus, dia memberi teladan dalam ketaatannya. Sempurna dalam ketaatannya, sempurna seperti Bapa. Adam kedua berhasil, bahkan dia mati di kayu salib, berhasil. Alkitab mengatakan dia jadi pokok keselamatan, teladan. Ya, berhasil. Maka pilihan kembali menjadi 3.
Pilihan yang jahat, mau berbuat jahat, atau berbuat baik, atau sempurna. Ini kesempurnaan ini dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan jalan apa? Manusia ditebus dari dosa. Ya, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Injil kebenaran. Ya. Tuhan bilang apa? Yang mustahil bagi manusia, sekarang tidak lagi mustahil bagi Allah. Ya. Tidak mustahil. Karena apa? Sudah ada penebusan itu, sudah ada Roh Kudus dan sudah ada Injil kebenaran. Nah, ini makanya kita bisa punya peluang menjadi kudus seperti Bapa kudus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini umat perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan umat perjanjian baru? Bagi umat perjanjian baru, kata dosa yang paling sering digunakan itu hamartia. Ini berarti suatu keluncasan atau meleset, tidak kena sasaran. Ya, meleset, tidak kena sasaran. Nah, dari etimologi katanya, dari asal usulnya, sebenarnya kan luncas atau hamartia ini tidak mengandung unsur atau makna kejahatan, ya kan? Ibarat suatu target panah, kita mau mana, ya, atau suatu target tembak, kita harus mengarahkan ke satu titik gitu, ke pusat pusarannya. Nah, kalau tidak kena itu artinya itu meleset. Artinya meleset. Dan ini artinya hamartia. Bagi orang percaya, dosa bukan hanya berarti melanggar hukum atau norma pada umumnya, tetapi dosa segala sesuatu yang tidak sesuai atau menyimpang atau meleset dari kehendak Allah, itu dosa. Ya. Jadi tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, kalau orang Yahudi ada Taurat nih. Oh, kalau kamu berdosa berarti tidak sesuai, sudah melanggar Taurat di sini. Nah, kalau orang non Yahudi itu ada hati nurani, ya, hukum moral, ya, yang berlaku. Nah, kalau umat perjanjian baru, ya kita hari ini itu berkata, firman Tuhan berkata bahwa berbicara tentang dosa itu sesuatu yang meleset saja. Ya. Artinya Tuhan itu adalah hukumnya sendiri. Kita tahu itu dosa kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, berkenaan dengan hal ini harus kita ingat bahwa ada moral yang diperuntukkan bagi orang percaya. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Moral atau kekudusan atau kesucian orang percaya yang berdasarkan seperti Bapa. Seperti yang di Matius tadi, Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti orang percaya memang dipanggil untuk hidup dewasa. Orang percaya berarti dipanggil untuk apa? Untuk memiliki kekudusan seperti Bapa yang adalah kudus. Memiliki moral seperti apa yang Allah kehendaki, seperti moral Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa hanya kalau seseorang yang memiliki kekudusan Bapa atau bermoral seperti Bapa, maka orang itu disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Nah, kita sudah melihat tadi dari pengertian dosa ini, kita bisa memahami bahwa orang Kristen itu dipilih untuk bisa hidup kudus seperti Bapa yang kudus. Artinya kita harus memiliki kedewasaan. Artinya kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Artinya kita harus mengikuti setiap kehendak Bapa. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus mengikuti semua ini. Kehendak Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita memang dituntut untuk ini, memiliki kehendak Bapa, memiliki mau kekudusan Bapa, sempurna seperti Bapa. Jadi, bila kehidupan kita belum seperti Tuhan Yesus atau belum seperti Bapa, seperti apa yang Bapa kehendaki,
berarti kita belum sesuai dengan kehendaknya atau belum memiliki kekudusan Allah. Selama kita masih belum seperti Bapa, maka itu berarti kita masih luncas. Berarti kita masih tidak tepat sasaran. Ya. Nah, Bapak Ibu, pengertian luncas ini atau hamartia ini sebenarnya bukanlah sebuah dosa yang fatalistik, benar ya. Sesuatu yang fatal. Ya. Sekilas memang penjelasan ini sebenarnya seperti mengesankan seolah-olah meremehkan pengertian dosa. Ya. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Karena ini pengertian yang benar. Dosa dunia telah ditanggulangi oleh Tuhan Yesus, ya. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus dimerdekakan dari kutuk dosa. Dimerdekakan dari kutuk dosa artinya apa? Kemerdekaan dari akibat dosa Adam yang tadi saya bilang. Tetapi keadaan orang percaya itu harus kudus. Keadaan percaya itu harus memiliki kesucian. Harus selalu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, itulah kedewasaan orang Kristen. Itulah yang harus menjadi bagian dari orang Kristen. Jadi kekudusan itu sesuatu yang harus bagi kita. Karena kita dituntut Tuhan untuk dewasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan saat ini menguatkan kita. Memberkati kita di dalam menghadapi setiap tantangan ini. Kita tahu bahwa ternyata kehidupan kita bukan biasa-biasa saja. Ya, kerohanian kita harus dewasa. Kerohanian kita harus kudus. Karena Allah kita Allah yang kudus. Kita tidak hanya memiliki moral pada umumnya, tapi kita harus memiliki moral Allah. Artinya apa? Hidup kita seharusnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Moral kita seharusnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dan Tuhan pasti akan menikmati ini. Dan ingat, orang-orang yang di sekeliling kita akan menikmati keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita akan menikmati ini. Dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini akan memenangkan banyak orang. Puji Tuhan saudara, Tuhan berkati kita semua. Saya akan mengakhiri firman Tuhan saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau saat ini kami sudah kembali belajar menjadi anak Tuhan yang dewasa. Bapa, sebenarnya ini sulit bagi kami Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah akan menyertai setiap kami. Roh Kudus akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus akan menyertai setiap langkah-langkah kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya mau serahkan setiap kami. Bahkan setiap anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Biarlah kami semuanya memiliki tekad untuk terus berjuang hidup kudus. Karena Allah kami adalah Allah yang kudus. Kami terus bertekad untuk berjuang bisa dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang
menari riang, tiada awan hitam yang membayar. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai nan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Oh, langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembala hidupku. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai nan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Oh, langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembala hidupku. Bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Oh, langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembala hidupku. Akhir perjalanan kembali.